Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Belum yang lain-lain hilirisasinya. Saya kira janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ini tidak perlu PhD. Kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Kan tidak ada negara tanpa tentara, karena tentara untuk jaga. Ya kan? Tidak ada tentara tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia. Rakyat harus bahagia. Rakyat termasuk pengusaha, pedagang, petani. Petani harus untung. Nelayan harus untung. Dia menghasilkan pangan. Di Jepang itu dilindungi. Di Prancis dilindungi. Dijamin bahwa dia nilai tukar. Penghasilannya harus bagus. Semua pelaku ekonomi harus untung, harus hidup dengan baik. Tadi tanpa keadilan nggak ada pemerintah yang bisa berhasil. Keadilan untuk petani, nelayan, buruh, rakyat. Kita harus itu salah satu usaha. Ya hukum harus fair, hukum kita bagus, tapi penyelenggara negara itu yang kita harus didik, edukasi dan kita jamin kualitas hidupnya. Itu yang saya bicarakan waktu itu kan di KPK dan sebagainya. Jadi bukan soal apa-apa, kita harus realistis semuanya. Anda ini pelaku-pelaku, Anda mau dapat tenaga yang baik, karyawan yang baik, Anda harus kasih gaji yang fair, yang bagus. Baik, saya heran sama Pak Prabowo. Padahal beliau sedang berada di depan ratusan orang super kaya. Nggak cuma kaya, tapi super kaya yang berada di Indonesia. Tapi beliau masih memikirkan rakyat. Merinding saya. Dia masih memikirkan rakyat kecil, dia memikirkan nelayan, petani, semua dipikirkan. Yang saya heran itu ini di acara yang semegah itu, sebesar itu, dan yang datang adalah orang, yang mendengarkan adalah orang-orang hebat Indonesia, tapi beliau masih memikirkan rakyat. Saya jadi ingat pernah membaca postingan seseorang yang secara kapasitas dan kapabilitas saya sangat percaya. Postingannya bilang kalau Pak Prabowo ingin Indonesia mentas dari kemiskinan dengan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Jadi di sisa umurnya Pak Prabowo, beliau ingin mengabdi yang terbaik untuk Indonesia. Jadi silahkan nonton video ini sampai selesai karena banyak hal yang bikin haru, bulu ini merinding karena Pak Prabowo sungguh luar biasa memikirkan rakyat dan banyak motivasi, banyak hal-hal yang membuat kita tahu bagaimana Indonesia ke depannya. We can be water secure, we can be energy secure, and we can be food secure. Kalau ini sudah, saya kira logically nanti ya kita nggak usah takut lah, nggak usah takut. Kita bisa kasih makan rakyat kita, bahkan kita bisa jadi supplier makan dunia. Kalau tidak salah 25 tahun yang lalu India importer net of food. Now they're one of the biggest exporter of food, of grain in the world. Dengan apa? Dengan management, dengan good policies, dengan water conservation practices. Kenapa kita kok khawatir? Asal kita mau belajar, asal kita berani, we must have political will. Kehendaknya harus ada. Pak, keresahan Bapak soal makan siang gratis ini background story-nya kayak apa, Pak? Gagasan soal makan siang gratis ini muncul gitu. Kan Pak Prabowo bukan orang yang berasal dari keluarga yang susah makan siang juga kan, Pak? Ya saya kira mungkin ada salah persepsi. Memang saya tidak pernah kesulitan makan. Tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng. Telurnya satu telur dimakan 6 orang. Didadar, dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Jadi bagi saya masalah pangan itu utama. Dan sebagai tentara, sebagai komandan, kita mengerti bahwa tanpa pangan tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan.
Kita waktu proklamasi 17 Agustus, perang lawan Belanda, tidak ada APBN, tidak ada gaji untuk tentara, tidak ada LP. Yang kasih makan siapa tentara? Yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Saya pernah mengalami tahun 70. Saya di desa-desa rakyat kasih makan. Orang miskin kasih makan kepada tentara. Bagi saya masalah pangan adalah utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, pertama food security, energy security, water security, clean government, affirmative action, and then the economy. Kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Kita harus belajar dari success stories. Masalah ideologi saya tidak komentar. Ideologi negara masing-masing negara. Kamboja punya, Thailand, Malaysia punya, Tiongkok punya. Tapi we have to admit Tiongkok itu success story. Dia hilangkan kemiskinan. 1,4 miliar manusia dia bisa hilangkan kemiskinan di situ. So we have to learn. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira ini orang logika semua. Ada yang bilang ke harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply, sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak. Komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun. Tapi yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah diolah di luar negeri? Jadi ini gak tahu saya pemikiran orang-orang itu. Saya benar-benar gak paham. Iya kan? Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, tembaga, rumput laut. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk organik. Dan kita punya panjang pantai kedua terbesar di dunia. Saya lupa hitungannya, nggak tahu berapa puluh juta hektar kita bisa produksi rumput laut. Rumput laut selain untuk pupuk, bisa untuk juga biosolar. Dan ini sudah dilaksanakan di Bali, sudah ada beberapa, sudah diuji coba. Sekali lagi, karuniahnya kita terlalu banyak. Jadi hilirisasi tidak hanya satu. Sebagai contoh, Freeport, berapa puluh tahun mereka sudah menghasilkan tambang. Baru kalau nggak salah, tahun ini Presiden Jokowi meresmikan smelter di Gresik. The first time in history. Akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Dan itu diketemukan kalau tidak salah 60 ton emas ya, 1 tahun ya. Cadangan emas di Bank Indonesia sekarang kalau tidak salah hanya 120 ton. Pokoknya di bawah 300 ton lah cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ada staff saya nggak bisa cek. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Belum yang lain-lain hilirisasinya. Saya kira janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ini tidak perlu PhD. Kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Saya punya datanya ada di buku saya. Berapa peningkatan nilai yang kita dapat on all those commodities. Contoh yang paling dasar, boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan, dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. So we are talking about common sense, hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sudah saya sampaikan beberapa kali ya bahwa saya ingin menciptakan kondisi kerukunan, kondisi kerjasama. Karena tradisi bangsa Asia menurut saya lebih agak berbeda dengan tradisi Barat. Barat suka dengan demokrasi teriak-teriak, caci maki, dengan demokrasi yang akhirnya menimbulkan sakit hati dan dendam.
Kita lihat saja di Amerika, ya kan, mbahnya demokrasi mengajarkan kita demokrasi.